السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sekalian, sininna toma-toma labbiku anrenge sulasura sallaku ang kaya hadare. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabakna waramo piki umur malampe tubuh majappa nania tappa nato pada angka sakisi pulung madapur-dapung ribola mabarakat na pung Allah Subhanahu wa taala. Makwato paro salawa anrang mapasalama lori nabita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dutuk nabi pura Makkah derajat na rupa tawe polari alang mapatakapae lori alam macilakilange. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita duduk bersama-sama bermajelis ilmu untuk membahas sedikit bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada dua pertanyaan dasar yang perlu kita siapkan jamaah sekalian, yaitu yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah amalan-amalan apa saja ya ada kata makkada pakkasiwang apa yang perintahnya pun Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan. Inilah dua pertanyaan yang mendasar yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas kedua inti tadi, perlu kita kembali mentafakuri ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali tersadar bahwasanya hakikatna ya reka tujuat dari pancaji oleh Allah Subhanahu wa taala riasna ye lebona lino yana ritu simata makkasiwiang masompa lori Allah Subhanahu wa taala. Maka defung Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urade tu pancaji bangsa jinge nenia bangsa rupa tawe sangadinna masompa lori anase pung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Allah sampai ajal menjemput kalian. Ini pertanda jamaah sekalian merupakan dalil bahwasanya ya roh hakikata tujuat dari pancaji polirfung Allah Subhanahu wa taala riasna libukna linoe yana itu si mata makkasiwiang masom polirfung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya terlebih dahulu kita sebagai tumatappak dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan berita gembira pada padanna melokna tama ular ramalange, tentunya kita akan merasa bahagia. Pada Mario manaki nasabatus set ular ramalange ular rilalanna napaturungi baraka nanniya pamase pula rifung Allah Subhanahu wa taala. Nanniya rilalanna yaitu ular ramalange jamaah sekalian ripallicul-licungi sininna appalanna gau-gau madecit tak pula rifung Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat Islam pematapak larifung Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia ketika kita ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Oleh karenanya itu pertanyaannya jamaah sekalian, apa yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Sarakuam mangi pada waddi kita runtui barakatna ular ramalange dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ialah al-iktsaru minat taubati wal istighfar. Kita memperbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa hubungannya ieu taubat ya ada istighfar dan yang ular ramalange? Aga kira-kira hubungannya jamaah sekalian. Nasabana rekomega ieu tasdir rupa tahu mega dosana ya ada atas salanna lorifung Allah Subhanahu wa taala na yakia dek na melo lisu taubat dek na melo dampa lorifung Allah Subhanahu wa taala majepo ieu na matu mencadi sabakna dek na melo masumpajang masussa makasibiang lorifung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia dosa-dosa jamaah sekalian penyebab sehingga seseorang itu bisa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taitani sidi salatta koromai tamma kaigana masussa masumpajang masussa mengaji masussa akalan narek kumak bicara ritujunna agamai magi nasabat dek namangka mello dampa lorifung Allah Subhanahu wa taala dek nangka taubat lorifung Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ia tu dosa jamaah sekalian menyebabkan kita susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu jamaah sekalian, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan pada lonik mai mapamula makukwe lisu ki matong-atong lorifung Allah Subhanahu wa taala milla dampak tataubakan manang yerosinina atas salangnya pura rifigau jamaah sekalian. Sarakuamang nareko pura na kinat dampangi pung Allah Subhanahu wa taala masyaruk manyama na kitu makasibang rilalanna ular ramalangnya. Maka dari Ibnu Qayyim at-taubatu hiya ibadatun umri. Taubat adalah ibadah yang dilakukan sepanjang umur kita. Jadi royasangnya taubat jamaah sekalian dia nama kadapura pakai pegau atas salang. Dia nama kadapura pakai pegau dosa. Nah yakia setiap saatnya kita memerlukan yang namanya taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabayat istighfar jamaah sekalian dia bawa nampun ki Allah Subhanahu wa taala, dia bawa nak dampang ki Allah Subhanahu wa taala. Na yakia wa dito itu jaji nasabayat istighfar talori Allah Subhanahu wa taala na palomoi atuotungal linota. Napak barakah atuotungal linota dan niya na palomo daleta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu dicatat jamaah sekalian bahwasanya yaitu taubat dek na taubat tawe ya patu na taubat tawe de nama kada pura pito pegau dosa. Nah yakia kita sebagai orang Islam sangat membutuhkan yang namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saatnya kita sebagai hamba perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang harus kita siapkan jamaah sekalian untuk menyambut bulan suci Ramadan, ialah kita kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kepuran ini pacing itu dosa tak pun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah manyamana kita makasiwiang dek gaga susah makasiwiang dek gaga susah masampajan dan lain sebagainya, sebab pura nak nak dampangi pun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan jamaah sekalian untuk memasuki bulan suci Ramadan yaitu al-iktsaru minad du'a. Itu kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala nama muarge wadding itu dapat dapi umurutta untuk mulai ular ramalangnya. Asabat maka tuegana sallang sangat mendambakan agar kiranya bisa menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan
na yakia dek nadapi ular ramalang na sabatli sulur Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu mulai dari sekarang di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dan melakukan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan yaitu an-niyatus shadiqah. Kita memperbaiki niat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Jadi mapamula makokwe man niat memang naki untuk pegawi amala-amala madeceng rilalanna ular ramalangnya. Jadi kita niatkan dari sekarang untuk melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala rilalanna ular ramalangnya. Dan ini merupakan salah satu ciri khas yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi hambanya, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa kiman niat untuk pegau riasanya kebaikan purana roki ni fung Allah Subhanahu wa taala kebaikan loridi. Jadi mapamula makokwe tania kameman ya leta jamaah sekalian untuk melakukan ketakwaan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ular ramalangnya. Jadi tania kameman ya leta masumpah tarawa kimat rilalana ular ramalangnya mengaji ki pokona tapa mega-mega pakaswingat talari fung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu na talue pokok parallu ripas sadiah tumanang yana ritu kita senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua ialah kita memperbanyak doa. Pamengai bela doa talari fung Allah Subhanahu wa taala sarakuam mangiwadding itu napasarintu ki fung Allah Subhanahu wa taala ular ramalang. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kita memperbarui niat tak tapakan jaki itu niat tak mapamula makokwe angkamo pakuralab biar wasona tamal oralama tanya kamema ni makaramelo ki makasiwiang rilalanna ular ramalangnya. Jadi kita niatkan dari sekarang untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah sekalian, ibadah-ibadah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ada beberapa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan dan diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ialah ibadah puasa. Jadi puasa ramalangnya jamaah sekalian sangat terikat dengan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala nawajikak itu puasa ramalangnya. Maka defung Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilalanna ular ramalangnya purana wajika kitu manang mapamula rosalangnya ballega dan orang yang belakal itu semuanya diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi nareko angkat asedu masalah tu de nama puasa ilalanna ular ramalangnya majepunakan riasannya dosa asabai pada launa sumpajangnya rekode tama sumpayan de tama puasa ramalang majep pumadosa kitu nasabak dilanggar di perintahna fung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yanaritu tilawatil Quran. Jadi lalanna ular ramalange Allah Subhanahu wa taala kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalamnya. Nasabak ia kurangnya sangat terkait dengan bulan Ramadan. Nasabaya tu ular ramalange ulang riturunganna orang rilalanna ia ular ramalange. Maka defung Allah Subhanahu wa taala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ular ramalang, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an di dalamnya. Jadi
marilah kita nanti di bulan suci Ramadan ini kita memeriahkan bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawatil Quran. Kita niatkan membaca Al-Quran sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ibadah yang disyariatkan di dalam bulan suci Ramadan yanaritu qiyamul lail. Jadi matot dari qiyamul lail. Yanaritu pada padanna masumpajat tarawih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan melakukan salat malam pada padanna sumpah tarawih, sumpah witri, sumpah tahajud dan lain sebagainya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan yang terlebih dahulu itu. Jadi ye qiyamul lail farallu rijama sekalian rilana ye luar ramalange. Jadi kita memeriahkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak melakukan qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam bulan suci Ramadan yanaritu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah diwajibkan mana kita lor sini na umat salange untuk membaca zakat fitrah di dalamna ular ramalange. Salah satu hadisnya dari Abdullah bin Umar mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kalian yang namanya zakat fitrah. Sa'an min tamarin, satu sa' dari buah kurma, atau sa'an min syairin, atau satu sa' dari buah gandum. Ya sange set bisa jamaah sekalian itu pada launa apa karemo. Kurang lebih yang mau kukue kurang lebih 2 liter barak pada launa set biasa. Alal abdi wal hurri. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan kepada hamba sahaya, diwajibkan kepada orang yang merdeka, walad dzakari wal unsa, kepada laki-laki dan perempuan, al-kabiri was sagir, kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang kecil, semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah beberapa yang perlu kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sara kuamangi wadik itu pada runtu barakna ular ramalange narek kopura ni ripigau iye agaga yarona. Yang pertama memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki niat kita untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ular ramalange, dan yang ketiga yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sara kuam mangiwadik itu napasi runtuh pung Allah Subhanahu wa taala di ular ramalang ieu tahu insyaallah. Jadi jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa berberkah bagi jamaah sekalian dan kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan di tahun kali ini. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi selamat oleh saya. Jadi masih ada waktu kita buka pertanyaan agar ingin melakukan seputar suci Ramadan atau yang lain. Saya persilakan kepada jamaah agar ingin melakukan. Ya, jadi ini juga merupakan permasalahan yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, pada loni mai to para sidampat dampang daripada ta umma sallange. Asaba narek ko ang kamo patas sisa daripada ta umma sallang, ia juga akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kita. Jadi si salah-salah jamaah sekalian
menjadi pasca bareng, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan kita. Wadde jaji na terima dan pengatapung Allah Subhanahu wa taala na yakia salah salatta yarega si salah salatta daripada ta ummasallange de na dampangi pung Allah Subhanahu wa taala gangkatta meroki siama amar daripada ta ummasalla jamaah sekalian. Jadi perlu kita persiapkan juga dari sekarang. Jadi kita senantiasa saling memaafkan sesama kita orang Islam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu senantiasa saling memaafkan sesama manusia. Jadi ini umat sallange pakanjaki ni mai niata kita saling memaafkan sesama umat Islam sarakuam mangi waddi kitu runtu i barakana i ular ramalange nareko pada siama amana kiri pada ta umat sallang jamaah sekalian. Adapun kalau misalnya sisa daripada masalang na yakia lisu ni lor Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan membangun hubungan atau kekerabatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian kita memperbanyak mendoakan si mayit tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui mendoakan si mayit tersebut Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni kita. Jadi itu yang kita lakukan jamaah sekalian, memperbanyak doa, mendoakan si mayit, kemudian membangun kekeluargaan, silaturahim kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian wadito tapasunang sadakah riromate rekomelo ki pakanjaki hubungatta si bawa ya rona tahu lisulur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi ini juga menjadi perbedaan. Jadi ada yang mengeluarkan zakat fitrah langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan, dan ada juga melalui amil zakat. Tapi sebaiknya ya kita melalui yang namanya amil zakat, karena pengurus amil zakat ini sudah mengetahui detail-detail atau siapa saja yang memerlukan dari zakat-zakat fitrah ini. Jadi sebaiknya kita serahkan kepada amil zakat, nanti amil zakat yang akan menyebarkan zakat-zakat fitrah yang dikumpulkan oleh umat Islam. Jadi sebaiknya seperti itu. Karena amil zakat juga ini ada aturannya di pemerintahan kita yang namanya nazir. Itu istilahnya di Basnas istilahnya. Tidak. Kalau misalnya kita berikan langsung kepada fakir miskin itu juga bisa, Pak. Ya. Tanpa melalui yang namanya amil zakat. Kalau misalnya zakat fitrah tadi itu ukurannya kurang lebih 2 liter beras. Kita langsung berikan kepada fakir miskin, itu bisa. Ya, intinya kalau sudah memenuhi yang 8 golongan itu, kita salurkan zakat kita langsung kepada yang 8 golongan itu, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya, jadi kita bedakan dulu yang namanya zakat dengan sedekah. Jadi itu zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zakat mal. Kemudian zakat fitrah ini hukumnya wajib dikeluarkan. Adapun yang namanya sedekah ini dianjurkan atau disunnahkan. Jadi kita lihat dulu perbedaan yang namanya zakat dan yang dibedakan dengan sedekah. Kalau zakat ini entah itu zakat mal atau zakat fitrah, maka itu hukumnya wajib dikeluarkan.
Adapun untuk permasalahan siapa yang diberikan itu tergantung niatnya. Kalau misalnya niatnya sedekah, maka itu tidak ada tetap diberikan pahala. Adapun untuk zakat misalnya zakat fitrah atau zakat mal, kita lihat dulu apakah si anak tersebut termasuk dari 8 golongan ini. Kalau misalnya termasuk dari 8 golongan ini, maka bisa diberikan untuk zakat fitrah tadi. Ya, kalau misalnya termasuk dari 8 golongan ini. Ya. Salam. Wal amilin. Wal amilin ini pada nairo amil zakat teh. Jadi al amilin ini bisa mendapatkan sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan misalnya di Baitul Mal. Nanti juga para pekerja zakat-zakat ini mendapatkan sebagian dari harta yang dikumpulkan misalnya di Baitul Mal. Nanti pegawai-pegawainya juga bisa dapat. Itu namanya al-amilin, pegawai-pegawai. Jadi pegawai-pegawai ya remaja misalnya di Baitul Mal, insyaallah bisa mendapatkan yang namanya sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan. Kemudian masih ada batasan-batasan lil fuqara ini sebenarnya banyak perbedaan, ada perbedaan di kalangan ulama. Jadi perbedaan antara orang fakir dan orang miskin itu beda. Al-fuqara dan al-masakin. Ada yang mengatakan al-fuqara itu adalah orang yang tidak ada misalnya kurang pakaiannya, tidak ada makanannya di rumahnya, itu orang yang fakir. Adapun orang yang miskin ini tetap ada makanannya misalnya, ada pakaiannya, tapi dalam kehidupan sehari-hari misalnya pas sekolah anak-anak ya ada kebutuhan-kebutuhan lain tidak terpenuhi, maka ini seperti orang miskin pada lawan. Jadi al-fuqara'i ini adalah orang yang tidak memiliki misalnya makanan atau pakaian-pakaian dalam kehidupan seharinya. Adapun orang yang miskin, angkamu rekenanre, angka tu pakaianna tapi di kebutuhan yang lain tidak mencukupi. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Jadi intinya orang fuqara dan al-masakin ini hampir sama. Ya, ada sebuah kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Lil fuqara ini ya kita lihat pegawai syarahnya. Kalau misalnya megamore ke waramparanna tanya to susah, tanya bukan termasuk dari al-masakin dan al-fuqara. Kalau misalnya kebetulan pegawai syarah nah ya kia topat dito rekeng makura waramparanna mega rekang kebutuhannya tidak terpenuhi, maka itu bisa disalurkan kepadanya misalnya harta zakat. Ya. Jadi kita lihat latar belakangnya ya. Jadi meskipun misalnya pegawai sara, tapi mega rekeng waramparanna mega galuna dan lain sebagainya, maka tidak wajib atau tidak dibolehkan untuk diberikan zakat. Beda tadi yang al-amilin, pegawai, itu insyaallah bisa mendapatkan sebagian dari harta zakat. Kalau untuk persennya, qadarullah saya belum tahu Pak. Intinya amil zakat atau al-amilin atau orang yang bekerja di bagian zakat itu ada persen yang dia dapatkan. Tapi untuk takarannya ini saya belum tahu ya, tergantung dari keputusan yang bekerja di Baitul Mal itu. Itu merupakan sebuah kesepakatan Pak. Jadi tergantung dari Basnas misalnya. Jadi pokoknya pengumpul dulu. Ada masyarakat pusaka. Terus apakah dia bisa menyambungkan langsung kepada yang bersangkutan yang berhak menerimanya?
Ya, masalah bisa atau tidak bisa ini bisa, Pak. Ya, kalau misalnya warga Beru ini mengumpulkan zakat fitrah misalnya tanpa melalui Basnas misalnya. Nah, ini bisa langsung disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Karena banyak sekarang pengertiannya bahwa pengumpul zakat itu harus diregistrasikan di stopkan ke fitrah. Nah, harus misalnya yang terdaftar ya. Nah, sebenarnya kalau berbicara bisa atau tidak bisa itu bisa, Pak. Menurut saya, Pak, itu lebih afdolnya. Kalau memang di dalam kampung ini masih ada orang yang tidak mampu, maka alangkah baiknya disalurkan dulu di dalam kampung ini. Ya. Selebihnya itu baru kita. Ya, bagusnya memang kita lihat dari dekat-dekat kita. Maksudnya dari keluarga-keluarga terdekat kita lihat kalau misalnya ada yang kurang mampu, maka terlebih dahulu kita berikan kepada keluarga terdekat kita ya. Makanya Rasulullah SAW menyarankan untuk mengeluarkan sedekah misalnya, maka yang pertama yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan yaitu orang tua kita. Nah, kalau misalnya orang tuanya mampu, kita berikan kepada saudara-saudara kita. Kalau misalnya saudara-saudaranya mampu, maka kita lihat lagi kerabat-kerabatnya. Kalau angka tepat di, maka kerabat terlebih dahulu yang diberikan sebelum orang lain. Itu kalau kita mau langsung salurkan kepada kerabat-kerabat kita tanpa melalui amil zakat atau badan tertentu. Untuk permasalahan bisa atau tidak bisa itu insya Allah bisa, Pak. Nah, ini juga saya ingatkan khususnya khusus perempuan, biasanya angkar yasangnya haid. Jangan sampai tama ular ramalange depa risoko ngeru puasa-puasa lalu. Jadi kita harus mengganti puasa kita yang kita tinggalkan di Ramadan yang lalu, baru memasuki Ramadan insyaallah di tahun ini. Karena puasa ini merupakan puasa wajib ya, jadi diwajibkan untuk mengqadha atau menggantinya. Nanti kalau misalnya sudah masuk bulan Ramadan, kemudian belum sempat membayar puasanya, maka puasanya ini akan berlipat lagi ke depannya. Dan ini juga banyak diluputkan bagi perempuan di sekarang ini ya. Jadi dia tidak sempat mengganti puasanya, kemudian masuk lagi bulan Ramadan yang baru. Untuk fisabilillah ini banyak. Seperti misalnya orang penuntut ilmu. Kemudian orang yang pergi berperang. Ini termasuk di fisabilillah. Intinya, seseorang yang berada di jalan Allah seperti melakukan kebaikan, menuntut ilmu atau dalam berperang misalnya, maka ini termasuk fisabilillah. Perbedaannya fisabilillah dengan Ibnus Sabil. Ibnus Sabil ini orang yang melakukan perjalanan, kemudian di pertengahan perjalanan kebutuhannya sudah habis. Ini yang disebut dengan Ibnus Sabil. Artinya melakukan sebuah safar, tapi di dalam safarnya ini kebutuhannya sudah habis. Maka dia juga berhak mendapatkan harta dari zakat tersebut. Adapun fisabilillah pada non-nero menuntut ilmu, kemudian orang yang mengikuti perang, intinya orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya masalah tobat. Ya roh tobat ini dosa kepada Allah, orang yang dapat kepada Allah selesai. Tapi kepada taubat kamu untuk minum apa kok kita tahu ya. Juga kepada Allah. Jadi pertanyaannya Ustaz, rumah roh atau mereka roh biasa kepanan. Kemarin kan roh ya roh nanti apa ya roh minum apa masih kadang carana Ustaz yang roh ini ada yang berdapat langsung masih di rumah yang biasa sana. Makanya kadang carana yang lain. Jadi ini jamaah sekalian, untuk menandakan bahwasanya kita benar-benar ingin kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar ingin kembali memperbaiki hubungan kita kepada saudara-saudara kita atau umat Islam yang lain, maka kita harus juga berani. Jadi kita panggil
kita ceritakan misalnya pura wala bara-baratta. Kita harus meminta ridhonya. Kalau misalnya dia ridho, maka alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia na ridho, tapalisungi ya ro barangnya pura ta'ala. Jadi dalam taubat ini kita harus juga berani, ya. Sebab berani itu kimal natawe, maka kita juga akan berani benar-benar kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebaikan. Ternyata anu salah. Insyaallah akan banyak pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk permasalahan seperti ini, Pak, kita harus yang namanya meminta keridhoannya orang. Karena nanti di perjalanan di hari kiamat itu, sebelum kita memasuki yang namanya surga atau neraka, itu kita akan dipersidangkan. Pokoknya yang memiliki kesalahan sama orang lain nanti itu akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengambil barang orang lain nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan meminta keridhaan sama orang yang pernah kita ambil hartanya. Maka kalau misalnya seperti itu, insya Allah kita niatkan sedekahkan untuk orang tersebut. Kalau misalnya kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah meninggal atau kita tidak tahu lokasinya sekarang, maka yang harus kita lakukan, kita sedekahkan orang tersebut. Kalau misalnya tidak ada jalan lain, kita tidak tahu siapa keluarganya, kita tidak tahu lokasinya di mana, kemudian apakah dia meninggal atau belum, maka yang harus kita lakukan, kita sedekahkan kepada orang tersebut. Itu kalau misalnya tidak ada jalan lain. Jadi perlu yang namanya kita mencari terlebih dahulu informasinya. Hanya 2 rakaat itu yang pakai penutup. Kalau umpamanya 3 rakaat, biasa orang cuma hanya Fatihah. Atau 4 rakaat, yang 2 rakaat bahkan setelah tahiyat awal yang pakai penutup. Hanya Fatihah dibaca. Tapi kalau umpamanya kita pakai nggak penutup, apakah itu salah atau bagaimana? Jadi begini. Benar. Ini kan jadi saya. Jadi umpamanya penutupnya hanya ayat yang singkat seperti Allahu, yang itu jadi rakaat ketiga Allahu, rakaat keempat juga Allahu. Ya, jadi untuk permasalahan seperti ini kita lihat dulu yang mana yang namanya rukun-rukun salat. Jadi salah satu dari rukun salat itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini setiap rakaat salat itu diwajibkan untuk membaca. Adapun seperti pengupunya ini sunnah hukumnya. Tidak jadi masalah. Mau kita baca pengupu atau tidak itu insya Allah menjadi sunnah. Kenapa saya tanyakan? Karena apabila kita baca Al-Quran, maka itu kan nilai pahalanya 1 huruf itu. Ya benar. Maka daripada kosong, rakaat ketiga keempat lebih kita isi Allahu. Itu kalau misalnya kita sholat sendiri, tidak apa-apa kita perpanjang. Tapi kalau misalnya kita imam, kita juga lihat kondisi, jangan diperpanjang bacanya. Ya, jadi kita cukup dengan misalnya 2 rakaat ini kita baca surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah-surah pendek, dan 2 rakaat setelahnya misalnya kita cukup saja dengan surah Al-Fatihah. Kalau kita imam. Tapi kalau misalnya kita sholat sendiri, itu tidak masalah. Terima kasih. Ini berbeda dengan tadi persoalan imam. Jadi ada pemahaman yang di sini. Saya mau tanya adalah, kita jujur saja Pak ya. Kadang-kadang di sini imamnya berubah. Aku kata lupa ini, nasamu kayak ini. Sementara tadi penjelasan saya adalah yang namanya salat itu yang wajib jangan terlupakan. Apakah misalnya ketika misalnya imam mengambil surat aja, lupai langsung hukum, atau dia ganti dengan surat pendek? Karena kebanyakan yang lain di sini adalah yang pernah lupai surat pendek, sampai pendek, baru.
Ya, jadi saya berikan gambarannya dulu. Kalau misalnya ada imam setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca misalnya surah Al-Baqarah satu halaman, nah, kemudian lupa, nah, makanya makmum di belakang ini harus benar-benar juga punya hafalan, harus membantu imam kalau misalnya lagi lupa. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada yang tahu, maka boleh saja imam ini mengganti surah yang lain atau langsung ruku, tidak ada masalah. Nah, bisa langsung sujud, yang penting bisa membaca satu ayat, sudah sah. Sudah sah insyaallah. Intinya surah Al-Fatihahnya selesai. Bahkan ada yang mengatakan setelah baca surah Al-Fatihah, baca ulang lagi surah Al-Fatihah itu bisa. Ya, karena pengupu ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu surah Al-Fatihah. Jadi perlu kita juga siapkan di belakang imam ini orang yang punya hafalan. Jadi nanti orang yang di belakang ini akan membantu imam ketika imam sedang melupa bacaannya. Artinya kalau imam baca pantun, terus dia itu lupa di tengah perjalanan, maka karena ini yang di belakang tidak ada yang bisa menghafal Al-Quran, bisa langsung sujud. Bisa insyaallah. Dia sudah membaca satu ayat. Ya, insyaallah. Misalnya dia baca surah Al-Ikhlas, lupa di ayat berikutnya, bisa langsung. Insyaallah. Jadi ini ada perbedaan di kalangan ulama, ya. Jadi imam itu yang didahulukan siapa saja yang didahulukan terlebih dahulu. Ada yang mengatakan yang paling banyak hafalannya, artinya punya hafalan mungkin. Dan yang kedua ada juga yang mendahulukan orang yang faqih, artinya dia tahu fikih-fikih sholat, tapi hafalannya kurang. Nah, ada yang mendahulukan orang yang memiliki ilmu fikihnya, ada juga yang mendahulukan yang mempunyai hafalan. Tapi yang mempunyai hafalan ini sudah pasti juga orang faqih. Jadi banyak sekarang ini cuman penghafal Quran saja, tapi dia kurang ilmu fikihnya. Ini banyak sekarang jemaah sekalian. Maka ya sebaiknya yang harus kita dahulukan adalah orang yang punya ilmu fikihnya yang banyak, karena dia tahu fikih-fikih sholat itu. Karena menjadi imam itu tidak harus kita hafal 30 juz, ya. Jadi yang intinya itu kita tahu rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Nah, ini yang perlu kita siapkan dari seorang imam itu. Intinya kita mengetahui fikih-fikih dari ibadah sholat ini. Nah, adapun permasalahan penghafal Quran atau bukan, itu maksudnya bonus lah, ya. Nah, dan ini yang terjadi banyak sekalian, sudah menjadi penghafal Quran tapi ilmu fikihnya kurang, makanya asal sholat saja. Jadi ada ulama yang menrojihkan atau yang mendahulukan orang yang memiliki pemahaman ilmu fikih yang lebih mendalam, itu yang didahulukan untuk menjadi imam. Ini ada perbedaan di kalangan 4 mazhab itu. Baik, mungkin itu saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Syukran. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.